Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Halo anak-anak, please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Soal yang pertama, makna dari simbol sila Pancasila yang sesuai dengan gambar di samping adalah gambar pagi dan kapas, yaitu sila kelima. Sila kelima, ini pilihan yang tepat adalah A. Mengajak semua warga Indonesia berbuat adil baik terhadap diri sendiri, kepada sesama, dan lingkungan sekitar. Kalau B. Keragaman budaya dan bahasa harus menjadi pemersatu bangsa Indonesia, ini cocok dengan sila ketiga. Kalau yang C. Mengajak semua warga Indonesia untuk bermusyawarah mencapai kesepakatan, ini sesuai dengan sila keempat. Yang D. Mengajak semua warga Indonesia harus saling membantu satu sama lain. Saling membantu berarti ini cocok dengan sila kedua Pancasila, atau bisa juga dengan sila ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menjalankan ibadah bersama. 2. Mengerjakan tugas sekolah. 3. Mendapatkan pengajaran. 4. Mendapat penghargaan. 5. Datang sebelum bel masuk. Pernyataan tersebut yang merupakan hak peserta didik adalah hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dari nomor 1 sampai 5 ini, yang harus diterima peserta didik itu yaitu yang betul nomor 1, yaitu menjalankan ibadah bersama. Nomor 3, mendapatkan pengajaran. Dan nomor 4, mendapat penghargaan. Kalau nomor 2, mengerjakan tugas sekolah termasuk kewajiban. Datang sebelum bel masuk juga termasuk kewajiban. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1, ada gambar pelaksanaan upacara. Nomor 2, ini ada gambar anak sedang bermain. Nomor 3, ada gambar suasana pembelajaran di kelas. Nomor 4, ini juga gambar anak-anak sedang bermain. Pertanyaannya, perilaku yang merupakan kewajiban siswa di lingkungan sekolah tercermin pada gambar nomor kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah gambar nomor 1, yaitu melaksanakan upacara bendera. Jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 4. Anak-anak semua bisa membaca bacaannya. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni tradisi Malim, atau penganutnya disebut Parmalin, bukan formalin ya. Dan juga menganut kepercayaan animisme, walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Pertanyaannya, suku Batak berasal dari provinsi. Jawaban yang tepat adalah Sumatera Utara. C. Nomor selanjutnya, nomor 5. Keberagaman individu di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan. Penyebab terjadinya perbedaan kebudayaan di Indonesia antara lain, ini jawaban yang tepat adalah A.
yaitu kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Selanjutnya nomor 6. Dalam kegiatan malam seni, Agnes yang hobi menyanyi diminta menyanyi solo. Sinta yang hobi menari menampilkan tari tradisional. Cika dan Dodi yang keturunan Cina diminta menampilkan barongsai. Penampilan Agnes, Sinta, Cika, dan Dodi termasuk. Jawaban yang tepat adalah manfaat keberagaman individu. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 7. Kebudayaan masyarakat yang hidup di pesisir pantai dan di pegunungan tentu tidak sama. Penyebab terjadinya perbedaan budaya masyarakat daerah pegunungan dan pantai adalah ... Ini jawaban yang tepat adalah letak geografis. B ya. Nomor selanjutnya, nomor 8. Keberagaman di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan di berbagai daerah. Perbedaan kebudayaan Indonesia itu mencakup, jawaban yang tepat, kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Nomor 9. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dimulai sejak dini agar terwujud generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur. Berikut yang merupakan pengamalan nilai Pancasila sila kelima. A. Cinta tanah air dan bangsa, ini termasuk sila ketiga. B. Membiasakan sikap tenggang rasa, ini termasuk sila kedua. C. Suka bekerja keras dan tidak boros. Ini jawaban yang tepat, yaitu pengamalan sila kelima. Kalau yang D. Menghormati pendapat orang lain, ini termasuk pengamalan sila keempat. Jadi jawaban yang tepat C. Nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini. Perilaku pada tabel tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah yang nomor 1, menjenguk teman yang sakit. Ini sesuai dengan sila kedua. Yang kedua, menghormati orang yang sedang beribadah. Ini termasuk sila pertama. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ini termasuk sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga. Nomor 4, bangga memakai barang produksi dalam negeri. Ini juga sesuai dengan sila ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu nomor 3 dan 4. Selanjutnya, nomor 11. Faisal dan kelompoknya melaksanakan tugas piket setiap hari Senin sesuai jadwal di kelasnya. Hak yang akan diperoleh Faisal dan teman-temannya adalah, ingat, hak adalah sesuatu yang diperoleh. Jawaban yang tepat nomor 11, belajar di ruang kelas yang bersih. Nomor 12. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu. Berikut yang merupakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah, ini jawaban yang tepat adalah menjaga ketertiban lingkungan. B. Kalau menggunakan fasilitas umum, ini termasuk hak. Memperoleh rasa aman dan tenang, ini hak. Ini tapi tidak di lingkungan masyarakat ya. Ini merupakan hak. D. Mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Ini kewajiban tapi tidak
terlalu tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 13. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada alat musik dan asal daerah. Pasangan yang tepat antara kesenian daerah dan asal daerah pada tabel tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah C. Tifa berasal dari Papua. Angklung berasal dari Jawa Barat. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kulintang berasal dari Minahasa. Selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Ada adat istiadat, ada huruf, ada asal daerah. Pasangan yang tepat antara adat istiadat dan asal daerah pada tabel tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah D. Mitoni berasal dari Jawa Tengah. Makepung berasal dari Bali. Lompat batu berasal dari Sumatera. Dan karapan sapi berasal dari Madura. Selanjutnya, nomor 15. Keberagaman suku bangsa di Indonesia membentuk beragam budaya daerah yang harus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Makna keberagaman budaya Indonesia adalah, jawaban yang tepat adalah A. Perbedaan berbagai budaya. Selanjutnya, nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang merupakan sikap menghargai kebinekaan adalah, yang pertama, turut serta dalam pagelaran seni dan budaya daerah lain. Ini betul. Nomor 1. 2. Menolak mempelajari kebudayaan daerah lain. Ini salah. 3. Bekerja sama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ini betul. 4. Menganggap budaya daerah sendiri yang paling baik. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 1 dan 3. Selanjutnya nomor 17. Setiap daerah memiliki keunikan budaya sebagai ciri khas masing-masing. Keunikan tersebut perlu dijaga dan dilestarikan. Manfaat melestarikan budaya daerah adalah, jawaban yang tepat adalah agar budaya daerah tidak punah. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan tersebut yang merupakan manfaat menghargai keberagaman adalah, 1. Memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat. Ini tentunya salah. 2. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga. Ini betul. 3. Menghindari perselisihan dan permusuhan. Ini juga betul. 4. Menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Selanjutnya nomor 19. Indonesia negara majemuk dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman tersebut memicu timbulnya perpecahan. Untuk itu dikembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah, upaya itu cara menjaga persatuan dan kesatuan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengembangkan sikap toleransi sesama. Toleransi itu sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengejek, tidak saling menghina. Selanjutnya nomor 20. Sumpah Pemuda dapat terwujud karena adanya semangat persatuan dan kesatuan seluruh pemuda di Indonesia yang dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928. Peranan Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia adalah,
Jawaban yang tepat D. Sebagai perintis menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 21. Salah satu wujud rasa bangga sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki makna itu arti, sama saja ya. Jawaban yang tepat adalah C. Dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu guru di kelas selama kegiatan pembelajaran itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan cerita di bawah ini. Ayo kalian baca di dalam hati. Pertanyaannya, manfaat gotong royong berdasarkan cerita tersebut adalah jawaban yang tepat D. Memupuk semangat persatuan. Selanjutnya nomor 23. Kerukunan antar warga negara harus terus dikembangkan di semua lapisan masyarakat agar kehidupan menjadi aman dan tentram, menjadi aman dan damai. Upaya mewujudkan kerukunan di lingkungan sekitar adalah jawaban yang tepat D. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Jadi, walaupun berbeda agama dan keyakinan, harus saling menghargai, jangan saling mencela, jangan saling menghina. Selanjutnya nomor 24. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat mengganggu keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Akibat kurangnya persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah jawaban yang tepat adalah B. Terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat. Pertikaian itu ya bisa disebut juga permusuhan atau konflik atau terjadi permasalahan. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan daftar kegiatan siswa di bawah ini. Daftar kegiatan siswa tersebut yang mencerminkan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yang tepat adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. 2 itu bersyukur karena naik kelas. Bersyukur, ini sesuai dengan sila pertama. Nomor 4, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga sesuai dengan sila pertama. Kalau mengikuti kerja bakti di kampung, ini berarti sesuai dengan sila ketiga. Menengok teman yang sedang sakit juga termasuk dalam sila kedua. Selanjutnya nomor 26. Ketika liburan ke taman safari, Tinatun melihat dompet terjatuh dari saku celana seorang bapak. Melihat itu dari jarak yang agak jauh, Tinatun segera berteriak memanggil-manggil si bapak sambil memberitahukan kalau dompetnya terjatuh. Namun si bapak tidak mendengar suara Tinatun. Maka Tinatun mengambil dompet yang jatuh tersebut. Namun ia kebingungan harus melakukan apa. Dari cerita tersebut, sikap baik yang seharusnya dilakukan Tinatun adalah jawaban yang tepat adalah C. Melaporkan ke pihak keamanan untuk diumumkan dan dikembalikan ke pemiliknya. Selanjutnya, selama 3 hari ayah harus menunggu ibu yang dirawat di rumah sakit.
kakak dan adik ditemani oleh bibi di rumah. Karena masih pembelajaran jarak jauh, kakak dan adik banyak tugas dari sekolah. Adik sering mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kakak membantunya karena mereka saling menyayangi. Jadi adik merasa kesulitan, kakaknya membantu. Menyimak peristiwa tersebut, kakak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang tepat adalah B kedua, karena kakak dan adik saling menyayangi. Nomor 28, Bunda Edna harus pergi keluar kota untuk mengunjungi keluarga yang sakit. Di rumah Edna banyak bunga-bunga kesayangan Bunda yang selalu terawat. Namun karena ditinggalkan oleh Bunda beberapa hari, nampak bunga-bunga tersebut layu dan daun-daunnya mulai menguning. Sikap yang benar sebagai penerapan Pancasila adalah yang betul B. Edna menggantikan Bunda menyiram dan merawat bunga-bunga kesayangannya. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pada pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan hak siswa adalah nomor yang betul ini jawabannya C, nomor 1 dan 4. Nomor 1 mendapat nilai atas tugas-tugas yang sudah dilakukan. Dan nomor 4 meminjam buku di perpustakaan. Kalau nomor 2 ini hak, namun hak sebagai anak. Yang nomor 3 ini termasuk kewajiban seorang siswa. Kemudian nomor 5 mengerjakan PR merupakan kewajiban seorang siswa. Jadi jawaban yang tepat C. Selanjutnya nomor 30. Juwita dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah Soleh. Ketika sedang aktif berdiskusi, terdengar suara adzan. Soleh minta izin melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Teman-temannya mempersilakan karena masih bisa diselesaikan oleh yang lain. Kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B. Teman-teman Soleh memiliki toleransi beragama karena menghormati ibadah agama lain. Nomor 31. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pada pernyataan-pernyataan tersebut, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara di lingkungan masyarakat ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang tepat adalah nomor 2, 4, dan 5. Nomor 2, tidak membuang sampah di saluran air. 4, berpartisipasi dalam kerja bakti di kampung. 5, tidak merusak fasilitas umum. Kalau nomor 1, melaksanakan piket, ini kewajiban di kelas sebagai seorang siswa. Kalau nomor 3, mematuhi tata tertib juga kewajiban seorang siswa di kelas. Selanjutnya, nomor 32. Di Desa Mindaka, Kabupaten Tegal telah terjadi angin puting beliung. Banyak pohon tumbang dan menimpa rumah serta bangunan di sekitarnya. Angin ini juga menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat mendirikan tenda-tenda darurat untuk tempat tinggal sementara penduduk yang rumah tinggalnya hancur oleh musibah tersebut. Sikap yang mencerminkan bentuk pertanggungjawaban warga negara terhadap negaranya pada ilustrasi tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B. Berdonasi atau menyumbang untuk mengumpulkan bantuan bagi para korban supaya kita lebih dikenal oleh warga yang terdampak. Ini jawaban yang tepat adalah B.
Namun ini yang B ini supaya kita lebih dikenal oleh warga yang terdampak. Ini mengandung sikap tidak ikhlas ya. Kalau yang C membantu para korban tanpa pamrih dan ikhlas karena mereka saudara kita juga dan tanggung jawab kita bersama. Ini jawabannya direvisi untuk nomor 32, jawaban yang tepat adalah C. Untuk nomor 33, Indonesia terkenal akan kebudayaannya. Tidak hanya tarian, rumah adat, lagu-lagu daerah yang beragam saja, namun keyakinan serta adat istiadat penduduk sangat beragam. Terdapat agama yang berbeda-beda yang hidup berdampingan dengan damai. Keunikan keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Dampak positif adanya keberagaman seperti pada ilustrasi tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B. Kekayaan budaya daerah memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya 34. Ghazali berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa. Sebagai anak petani penggarap, Ghazali tetap memiliki cita-cita menjadi petani yang sukses. Sambil bekerja paruh waktu, Ghazali terus berusaha menyelesaikan pendidikannya hingga berhasil menjadi sarjana pertanian. Ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah diterapkannya untuk membangun pertanian di desanya. Hingga Ghazali berhasil menjadi petani yang sukses serta membina para petani di desanya menjadi petani yang berhasil. Dari cerita ilustrasi tersebut dapat dipetik kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah A. Ketekunan, kesabaran, dan kegigihan dalam berusaha mendukung tercapainya kesuksesan. Jadi harus berusaha, sabar, tapi jangan lupa juga harus berdoa. Selanjutnya 35. Sebagian besar mata pencarian penduduk suatu daerah berdasarkan geografis yaitu iklim dan musim. Demikian pula mata pencarian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Pernyataan yang benar pekerjaan masyarakat Indonesia sesuai dengan letak geografisnya adalah, ini jawaban yang tepat adalah B. Penduduk di dataran tinggi lebih suka menjadi petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. Jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya 36. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel sikap yang timbul akibat keberagaman ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut, sikap yang tidak mendukung bagi seorang wirausaha ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat adalah C. 2, 4, dan 6. 2 itu terlalu percaya diri, 4 pasrah, 6 gampang menyerah. Harusnya sebagai seorang wirausaha harus mempunyai sifat yang pertama positive thinking, kemudian ketiga berani mengambil resiko, dan kemudian yang kelima berorientasi pada hasil. Selanjutnya nomor 37, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kalian bisa baca di dalam hati pernyataan nomor 1 sampai 5 di bawah ini. Makna persatuan dan kesatuan yang tepat pada pernyataan tersebut ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang tepat C, yaitu 2, 3, dan 4. 2. Bersikap santun tanpa membedakan suku dan ras. 3. Menjalin kerjasama dalam pertunjukan budaya daerah. 4. Menghargai perbedaan pendapat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya nomor 38. Banyuwangi biasa disebut
miniatur Indonesia. Masyarakat memiliki banyak etnis. Keberagaman tradisi dari etnis-etnis tersebut ditampilkan dalam balutan festival Kuwung. Kuwung artinya pelangi yang memiliki warna-warni. Dapat disimpulkan, festival Kuwung sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila. Ya, jawaban yang tepat adalah sila ketiga. Karena festival Kuwung memiliki makna persatuan dan kesatuan masyarakat Banyuwangi. Selanjutnya nomor 39. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan tersebut yang tepat sebagai upaya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang tepat adalah 2, 4, dan 5. 2. Memberikan bantuan kepada daerah lain yang tertimpa bencana. 4. Melaksanakan hasil keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan usulannya. Dan yang kelima, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jawaban yang tepat D. Selanjutnya nomor 40. Nyoman berbeda agama dengan Betran. Keduanya selalu berangkat bersama-sama ke sekolah karena rumah mereka berdekatan. Ketika Betran terkena musibah dan butuh bantuan, keluarga Nyoman segera memberikan bantuan. Dampak positif dari hubungan mereka adalah, jawaban yang tepat A, terjalin kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya Romawi 2. 41. Perhatikan gambar simbol dari salah satu sila Pancasila di bawah ini. Ini ada gambar pohon beringin. Sebutkan sedikitnya 3 makna simbol sila Pancasila tersebut. Jadi makna simbol dari sila Pancasila ketiga. Jawaban yang tepat adalah menempatkannya kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bergaul tanpa membedakan suku, ras, golongan. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bersama dan lain-lain. Ini untuk Pancasila-sila yang ketiga, intinya yaitu tentang persatuan. Selanjutnya 42. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pancasila hendaknya diwujudkan dalam pengamalan sehari-hari. Berilah 3 contoh pengamalan Pancasila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila ke-1. 1 ini kaitannya dengan kehidupan beragama atau ketuhanan, percaya dengan adanya Tuhan. Jawaban yang tepat adalah beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang yang sedang beribadah. Selanjutnya, Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya. Setiap daerah memiliki budaya khas yang merupakan aset penting bagi bangsa. Aset itu ya kekayaan. Sebutkan sedikitnya 3 upaya melestarikan budaya daerah di Indonesia. 3 cara melestarikan budaya daerah di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah mengenal dan mempelajari budaya daerah, berpartisipasi dalam pelestarian budaya daerah, bangga menggunakan produk budaya daerah. Selanjutnya 44. Di sekitar kita banyak orang membuang limbah baterai dan sampah elektronik begitu saja. Padahal limbah baterai mengandung merkuri, timbal dan bahan kimia berbahaya bagi makhluk hidup, terlebih lagi bagi satwa liar dan biota laut. Hal ini menunjukkan masih banyak
Masyarakat mengabaikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hal kelestarian lingkungan. Berdasarkan peristiwa tersebut, sebutkan 3 hal yang akan terjadi jika masih banyak masyarakat yang mengabaikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hal kelestarian lingkungan. Jawaban yang tepat adalah jika masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kelestarian alam, maka akan menyebabkan ini populasi alam terganggu, sumber daya alam menjadi musnah, merusak lingkungan, timbulnya bencana alam, meracuni makhluk hidup, pencemaran tanah dan air, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 45. Gas buangan dari kendaraan pribadi mengandung hidrokarbon dan nitrogen oksida yang bereaksi bersama matahari untuk meningkatkan ozon. Karbon monoksida juga ikut diproduksi yang mengancam kesehatan manusia sekaligus menimbulkan pemanasan global. Namun masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan kendaraan umum sehingga begitu banyak kendaraan yang memadati lalu lintas. Sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, sebutkan 3 hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jawaban yang tepat adalah ikut peduli dalam upaya pelestarian lingkungan, memilih menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi pencemaran udara dan kepadatan lalu lintas, rajin melakukan servis pada kendaraan, memanfaatkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Inilah pembahasan soal-soal ujian sekolah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk belajar anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah, khususnya di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini semakin dapat berkembang. Terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.